Sebelum pizza menjadi makanan mahal di restoran premium. Sebelum ada pizza delivery, frozen pizza, pizza party, dan topping yang aneh-aneh. Pizza adalah makanan sederhana dari jalanan Napoli, bukan makanan bangsawan, bukan simbol gaya hidup mewah, bukan hidangan yang disajikan dengan garpu perak. Pizza lahir dari kebutuhan. Di Naples pada abad ke-18 dan ke-19, banyak orang hidup dalam kondisi padat dan sibuk. Para pekerja membutuhkan makanan yang murah, cepat, mengenyangkan, dan bisa dimakan sambil bergerak. Roti pipih sudah ada dalam banyak budaya sejak lama. Tapi di Napoli, roti pipih itu menemukan bentuk yang sangat khas. Adonan sederhana, tomat, minyak zaitun, bawang putih, kadang keju, kadang basil, lalu dipanggang cepat dalam oven kayu yang sangat panas. Hasilnya sederhana, tapi kuat. Bagian bawahnya sedikit renyah. Bagian pinggirnya mengembang. Aromanya keluar dari oven. Tomatnya memberi rasa asam manis. Minyaknya membuat semuanya terasa hidup. Untuk warga miskin kota pizza bukan soal estetika. Pizza adalah solusi. Murah untuk dibuat, cepat untuk dijual, mudah dibawa, bisa dimakan tanpa peralatan rumit, dan cukup mengenyangkan untuk orang yang harus bekerja panjang. Inilah bagian sejarah pizza yang sering kita lupa. Hari ini kita melihat pizza sebagai makanan universal. Ada di mall, restoran, hotel, pesta ulang tahun, sampai menu premium dengan truffle dan burrata. Tapi awalnya pizza dekat dengan orang-orang yang tidak punya banyak pilihan makanan. Ia adalah makanan rakyat, makanan jalanan, makanan yang lahir dari kota yang ramai, miskin, kreatif, dan lapar. Pada masa itu, Napoli bukan hanya kota indah dengan laut dan musik. Napoli juga kota dengan kepadatan tinggi, kelas pekerja, pasar yang bising, dan ekonomi yang tidak selalu ramah bagi orang kecil. Dan seperti banyak makanan hebat dunia pizza muncul dari keterbatasan. Ketika bahan terbatas, manusia mencari cara agar makanan tetap enak. Ketika waktu terbatas, manusia mencari makanan yang cepat. Ketika uang terbatas, manusia menciptakan rasa dari hal-hal sederhana. Disitulah pizza menjadi jenius, bukan karena bahan-bahannya mewah, tapi karena kombinasinya tepat. Roti tomat, panas minyak garam, dan tangan manusia yang tahu cara membuatnya menjadi lengkap. Lalu, pizza mulai bergerak dari jalanan ke pizzeria. Pizzaiolo menjadi bagian dari identitas Napoli. Mereka menjaga teknik ritme dan tradisi. Bagaimana adonan dibentuk, bagaimana oven dipanaskan, bagaimana topping tidak berlebihan, bagaimana pizza matang cepat tapi tetap lembut dan wangi. Dari sinilah pizza mulai menjadi lebih dari makanan. Ia menjadi budaya. Tapi saat itu belum ada yang membayangkan makanan sederhana ini akan menyeberangi samudra masuk Amerika dan menjadi makanan global. Dan bahkan berubah menjadi simbol gaya hidup. Pertanyaannya, bagaimana makanan yang dulu dianggap makanan orang miskin bisa berubah menjadi salah satu makanan paling dicintai di dunia? Jawabannya dimulai dari satu hal besar, migrasi. Pizza tidak menyebar ke dunia karena satu iklan besar. Pizza menyebar karena manusia berpindah. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, banyak orang Italia meninggalkan negaranya untuk mencari kehidupan baru. Sebagian besar membawa sedikit barang, sedikit uang, dan banyak harapan. Tapi mereka juga membawa sesuatu yang tidak terlihat. Bahasa kebiasaan, resep keluarga, dan rasa rumah turut dibawa. Di antara semua itu, pizza ikut menyeberangi samudra. Ketika imigran Italia tiba di Amerika, terutama di kota-kota seperti New York, mereka membangun komunitas sendiri. Di wilayah seperti Little Italy, makanan menjadi cara untuk bertahan dan menjaga identitas. Pizza hadir di sana. Awalnya, ia bukan langsung makanan nasional Amerika. Ia lebih banyak dikenal di komunitas Italia. Dijual untuk pekerja keluarga imigran dan orang-orang yang ingin rasa kampung halaman dalam bentuk sederhana. Salah satu nama yang paling sering dikaitkan dengan sejarah awal pizza Amerika adalah Lombardis di New York. Kisah populer menyebut pizzeria ini mendapat lisensi pada 1905 dan menjadi salah satu simbol awal pizza di Amerika. Namun, seperti banyak sejarah makanan, detailnya tidak selalu rapi.
Beberapa sejarawan meneliti ulang siapa sebenarnya yang pertama dan bagaimana jaringan pizzeria awal terbentuk. Jadi, lebih aman mengatakan bahwa Lombardis adalah salah satu ikon penting dalam sejarah pizza Amerika, bukan satu-satunya cerita. Dan ini menarik, karena sejarah pizza tidak seperti penemuan mesin dengan satu tanggal dan satu penemu. Pizza adalah hasil dari proses panjang. Ia tumbuh dari kebiasaan rakyat, dibentuk oleh kota, dibawa oleh migrasi, diubah oleh pasar, lalu disesuaikan dengan selera tempat baru. Di Italia sendiri ada satu cerita terkenal yang sering dikaitkan dengan naiknya status pizza margherita. Menurut kisah populer, pada 1899, seorang pizzaiolo membuat pizza untuk Ratu Margherita dengan warna bendera Italia. Pizza itu kemudian dikenal sebagai pizza margherita. Cerita ini indah, sangat mudah diingat, dan sangat kuat secara simbolik. Namun, beberapa detail sejarahnya juga diperdebatkan. Ada kemungkinan pizza dengan topping seperti itu sudah ada sebelum cerita kerajaan itu menjadi terkenal. Tapi, terlepas dari benar atau tidaknya legenda itu, cerita Margherita membantu mengangkat citra pizza. Dari makanan jalanan rakyat kecil, pizza mulai memiliki aura nasional. Bukan lagi sekadar makanan murah, pizza menjadi simbol Italia. Dan ketika pizza masuk Amerika, identitas itu berubah lagi. Ia menjadi Italian American. Di Amerika, pizza beradaptasi, ukuran berubah, tekstur berubah, keju lebih banyak, saus lebih tebal, potongan dibuat besar, dan budaya makan pizza mulai mengikuti ritme kota modern. Pizza menjadi makanan pekerja, makanan keluarga, makanan malam, dan makanan yang bisa dibeli per slice. Makanan yang tidak terlalu formal, tapi terasa memuaskan. Lalu, datang masa setelah Perang Dunia II. Tentara Amerika yang pernah berada di Italia mengenal makanan Italia. Perubahan ekonomi membuat restoran lebih berkembang. Kota-kota tumbuh, mobilitas meningkat, dan budaya konsumsi massal mulai membentuk cara orang makan. Pizza perlahan keluar dari komunitas Italia dan masuk ke arus utama. Dari pizzeria kecil ke restoran keluarga. Dari Little Italy ke seluruh Amerika. Dari Amerika ke dunia. Di titik ini, pizza bukan lagi hanya makanan Napoli. Ia menjadi kanvas global. Dan ketika industri makanan modern masuk pizza, berubah lebih cepat lagi. Ketika pizza masuk ke era modern, ia berubah menjadi salah satu makanan paling fleksibel di dunia. Pizza bisa murah, bisa mahal, bisa tradisional, bisa eksperimental, bisa dimakan sendirian, bisa untuk pesta, bisa jadi makanan cepat saji, bisa juga jadi hidangan artisanal yang dibuat dengan teknik serius. Inilah rahasia terbesar pizza, ia mudah beradaptasi. Di Amerika, pizza bertemu budaya delivery. Kotak pizza menjadi ikon sendiri. Pizzeria lokal jadi tempat berkumpul. Pizza slice menjadi makanan cepat bagi pekerja kota. Lalu, chain restoran membuat pizza bisa ditemukan di mana-mana. Kemudian muncul frozen pizza. Pizza tidak lagi harus dibuat di pizzeria. Ia bisa masuk supermarket, freezer rumah, dan oven keluarga. Dalam beberapa dekade, pizza berubah dari makanan jalanan Napoli menjadi makanan industri global. Tapi, globalisasi pizza tidak berarti semua pizza menjadi sama. Justru sebaliknya. Setiap negara mulai membuat pizza versinya sendiri. Ada pizza dengan seafood, ada yang memakai jagung, ada yang memakai mayo, ada yang memakai daging lokal, ada yang sangat tipis, ada yang tebal dan penuh keju, ada yang dipanggang dalam oven kayu, ada yang dibuat cepat untuk delivery malam hari. Bagi sebagian orang Italia, beberapa versi ini mungkin terasa terlalu jauh dari aslinya. Tapi dari sudut sejarah, inilah yang selalu dilakukan makanan. Berubah saat berpindah tempat. Makanan mengikuti lidah manusia, mengikuti bahan lokal, mengikuti ekonomi, mengikuti teknologi, mengikuti budaya. Dan pizza adalah contoh sempurna. Ia lahir dari kesederhanaan, lalu menjadi global karena ia bisa menyesuaikan diri tanpa kehilangan inti, adonan, topping, panas, dan rasa berbagi. Namun yang menarik, setelah menjadi makanan massal, pizza juga kembali naik kelas. Di banyak kota, muncul pizza artisanal, adonan difermentasi lama, tepung dipilih khusus,
Tomat San Marzano dipakai sebagai kebanggaan. Mozzarella berkualitas tinggi menjadi nilai jual. Oven kayu kembali dianggap penting. Dan gaya Neapolitan kembali dipuja sebagai standar klasik. Pizza yang dulu murah untuk pekerja, kini bisa menjadi menu premium. Ada pizza dengan truffle, ada dengan burrata, ada dengan wagyu, ada dengan topping gourmet yang harganya jauh dari akar sejarahnya. Ironis? Mungkin. Tapi juga menarik, karena sejarah makanan sering bergerak seperti itu. Makanan rakyat bisa menjadi makanan mewah, makanan lokal bisa menjadi simbol global, makanan sederhana bisa menjadi objek seni kuliner. Pizza membuktikan bahwa nilai makanan tidak hanya datang dari bahan, nilainya datang dari cerita. Cerita tentang Napoli yang padat dan lapar, cerita tentang imigran yang membawa rasa rumah, cerita tentang Amerika yang mengubah pizza menjadi budaya pop, cerita tentang dunia yang menyesuaikan pizza dengan seleranya sendiri, dan cerita tentang manusia yang selalu bisa menciptakan sesuatu dari keterbatasan. Jadi, ketika kita memegang sepotong pizza, sebenarnya kita memegang potongan sejarah. Ada Laut Mediterania di dalamnya, ada pasar Napoli, ada kapal imigran, ada jalanan New York, ada oven kayu, ada kotak delivery, ada restoran keluarga, ada globalisasi, ada nostalgia. Dan mungkin itulah alasan pizza begitu dicintai. Karena pizza tidak terasa seperti makanan yang jauh. Ia terasa akrab, mudah dibagi, mudah dimakan, mudah disukai. Dan selalu punya versi yang cocok untuk hampir semua orang. Dari makanan miskin Napoli, pizza menjadi makanan dunia. Bukan karena ia kehilangan asal-usulnya, tapi karena ia membawa asal-usul itu ke banyak tempat, lalu membiarkan dunia menambahkan ceritanya sendiri. Jadi menurut kamu, pizza terbaik itu yang klasik seperti margherita, yang penuh topping, atau yang versi lokal sesuai selera kita? Tulis topping pizza favoritmu di komentar. Dan kalau kamu suka kisah makanan, sejarah dunia, budaya populer, dan fakta unik yang jarang dibahas, jangan lupa subscribe ke Inner Dataset. Karena kadang, sejarah dunia tidak hanya ditulis di buku. Kadang, ia dipanggang di oven, lalu dipotong menjadi 8 bagian.